Menikah bukanlah asal mempersatukan dua insan saja, namun ada syarat agar nikah itu menjadi sah di mata agama. Bagi yang mau menikah harus benar-benar memperhatikan syarat sahnya nikah dan rukunnya sebagaimana berikut ini. Pasalnya, kalau salah satu tidak ada, tentu hal itu tidaklah sah di mata agama. Hukum nikah adalah sunnah, karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan Al-Bukhari nomor 4779 sebagaimana berikut ini. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Sebagaimana rukun-rukun atau rukun menikah itu diibaratkan atau dapat dikategorikan, yakni 1. Mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Pernikahan dimulai pada saat-saat akad nikah. Dan yang kedua adalah mempelai perempuan. Sahnya menikah keduanya, yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Dan yang ketiga, wali nikah perempuan. Syarat sahnya menikah berikutnya adalah wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, atau kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah atau pak ade atau biasa dipanggil om, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Dan yang keempat, saksi nikah. Menikah sah bila ada saksi nikah. Tidaklah sah menikah seseorang bila tidak ada saksi, yakni syarat menjadi saksi nikah, yakni Islam atau balik, berakal, merdeka, atau lelaki, dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercayai untuk menjadi seorang saksi. Dan yang kelima, ijab dan kabul. Yang kelima, ijab dan kabul. Atau terakhir, syarat sahnya nikah, yakni ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan penghulu atau imam atau wali dan saksi. Saat kalimat "saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan menyatakan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Syarat sahnya nikah yakni ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan penghulu, wali, saksi. Saat kalimat "saya terima nikahnya", maka dalam waktu bersamaan dua mempelai laki-laki dan perempuan
menyatakan sah untuk menjadi sepasang suami istri. Selain rukun dalam Islam, selain rukun dalam Islam ada syarat sahnya nikah, yakni wajib dipenuhi. Yang pertama adalah beragama Islam. Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan kabul Islam. Dan yang kedua, bukan laki-laki atau mahram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dahulu riwayat keluarganya sebelum dilakukan pernikahan. Dan yang ketiga, wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah, namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syariat Islam terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga nggak sembarangan. Dan yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Syarat sahnya menikah berikutnya, yakni tidak sedang berhaji, seperti di dalam hadis riwayat Muslim. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh juga dinikahkan, dan tidak boleh menghitbahkan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim nomor 3432. Bukan paksaan. Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukanlah karena paksaan, pernikahan karena Syarat sahnya menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan, pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama. Hal ini tentu saja bukan hal biasa karena syarat sah menikah terakhir yakni menikah harus bukan karena paksaan. Selain rukun dalam Islam ada syarat sah nikah yang wajib dipenuhi. Yang pertama, beragama Islam. Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan kabul Islam. Dan yang kedua, bukan laki-laki muhram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dahulu riwayat keluarga sebelumnya dilakukan pernikahan. Dan yang ketiga, wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah, namun jika ayah dan mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syarat Islam terdapat wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga gak sembarangan. Dan yang keempat, tidak sedang melakukan atau tidak sedang melaksanakan haji. Syarat sah menikah berikutnya yakni tidak sedang berhaji, seperti dalam hadis riwayat Muslim. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh menghitbah, sebagaimana hadis Muslim nomor 3432. Dan yang kelima, bukan paksaan.
Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk bersatu bersama, hidup bersama. Selain rukun, dalam Islam ada syarat sah nikah yang wajib dipenuhi, yakni yang pertama adalah beragama Islam. Pengantin pria dan wanita harus beragama Islam. Tidaklah sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan menggunakan tata cara ijab dan kabul Islam. Dan yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Pernikahan diharamkan jika mempelai perempuan merupakan mahram mempelai laki-laki dari pihak ayah. Periksa terlebih dahulu riwayat keluarga sebelum dilakukan pernikahan. Dan yang ketiga, wali akad nikah. Wali akad nikah mempelai perempuan yakni ayah. Namun jika ayah tidak dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh kakeknya. Pada syarat Islam terhadap wali hakim yang bisa menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Meski demikian, penggunaan wali hakim ini juga nggak sembarangan. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Syarat sah menikah berikut yakni tidak sedang berhaji seperti dalam hadis riwayat Muslim. Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh menghitbah sebagaimana hadis Muslim nomor 3432. Dan yang kelima, bukan paksaan. Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai wanita maupun laki-laki untuk hidup bersama. Tentu saja hal ini merupakan suatu hal yang patut kita perhatikan karena rukun menikah dan syarat sahnya dalam Islam. Menikah bukan asal mempersatukan dua insan saja, namun ada syarat agar nikah itu menjadi sah di mata agama. Bagi yang mau menikah harus benar-benar memperhatikan syarat sah nikah dan rukunnya. Sebab kalau salah satu tidak ada, tidaklah sah menikahnya di mata agama. Hukum nikah adalah sunnah, karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya sebagaimana hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari, nomor 4779 sebagaimana berikut ini. Artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. Hal ini sebagaimana yang disebut dalam rukun menikah, yaitu yang pertama mempelai laki-laki. Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki, pernikahan dimulai pada saat akad nikah. Dan yang kedua, mempelai perempuan, sahnya menikah kedua, yakni ada mempelai perempuan yang halal untuk dinikahkan atau dinikahi. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi seperti pertalian darah, hubungan persusuan atau hubungan kemertuaan. Dan yang ketiga, wali nikah perempuan. Syarat sah menikah berikutnya adalah adanya wali nikah. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, kakak atau adik, saudara laki-laki si ayah, saudara kandung ayah atau pade atau om, anak laki-laki dari saudara kandung ayah.
Dan yang keempat, saksi nikah menikah sah bila ada saksi nikah. Tidak sah menikah seseorang bila tidak ada saksi. Syarat menjadi saksi nikah yakni Islam balik, berakal, merdeka, lelaki dan adil. Dua orang saksi ini diwakilkan oleh pihak keluarga, tetangga, ataupun orang yang dapat dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Dan yang kelima, ijab dan kabul. Dan yang keempat, tidak sah sedang melaksanakan haji. Syarat sah menikah berikutnya yakni sedang berhaji, seperti dalam hadis riwayat Muslim, seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh menghitbah, sebagaimana hadis Muslim nomor 3432. Dan yang kelima, bukan paksaan. Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama. Hal ini tentu saja sangatlah lengkap syarat-syarat pernikahan di mata Islam. Karena Islam adalah Islam rahmatan lil alamin. Hal inilah tentu saja para pihak untuk menjadi seorang pasangan suami istri kita harus melewati beberapa syarat-syarat sahnya menikah. Karena dalam menikah itu bukanlah sembarangan karena sudah diatur dan ditata oleh agama. Hal inilah yang perlu kita kaji dan perlu kita sampaikan. Kajian-kajian seperti ini tentu saja sangatlah penting. Karena seseorang suami atau seseorang istri menjadi sahnya tentu melewati syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam lil alamin. Pernikahan adalah momen yang sakral dan itu diidamkan banyak orang. Bagi sebagian pihak, menjalin rumah tangga melalui pernikahan merupakan sebagian dari ibadah. Pernikahan juga dianggap sebagai masa di mana dua orang memasuki dunia baru, menjalani kehidupan dengan status, suasana, peran, dan perjalanan baru. Menjalani kehidupan dengan status, suasana, peran, dan perjalanan baru menjadi tantangan tersendiri. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua insan manusia, namun juga keluarga beserta lingkungannya. Maka banyak nasihat yang sering diucapkan sebelum menikah. Kenali dulu keluarga serta lingkungannya. Apakah kamu akan cocok atau tidak? Nasihat tersebut tentu berkaitan dengan kelanjutan hubungan. Pasalnya kebahagiaan dari pernikahan tidak hanya dirasakan sang pengantin saja, melainkan orang-orang di sekitarnya. Itulah mengapa ketika sepasang pengantin menggelar resepsi pernikahan, akan banjir ucapan dari teman-teman, kerabat, atau kolega. Ucapan pernikahan pun diiringi doa dan rasa ikut berbahagia atas pernikahan yang terjadi. Tentu saja berikut ini hasil sejumlah kata-kata ucapan pernikahan yang manis, sebagaimana yang dikutip oleh banyak rekan-rekan dan yang sebagaimana yang selalu kita baca di berbagai media. Kata-kata ucapan pernikahan manis dan bijak itu, di antaranya, tak ada yang lebih indah dari hidup ini daripada membangun keluarga baru bersama orang yang tercinta. Selamat menempuh hidup baru. Kata-kata lainnya juga kita sering dengar. Orang-orang menyebutkan selamat menikah. Semoga kehidupan pernikahanmu selalu dihiasi kebahagiaan selamanya. Dan selanjutnya pula kita sering juga dengar,
cinta yang sesungguhnya bukanlah mencari kesempurnaan. Melengkapi satu sama lain adalah cara terbaik untuk saling mencintai selama menikah. Sehingga dengan mudah diucapkan selamat menikah. Dan selanjutnya adalah pernikahan bukanlah sebuah tujuan. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan kau nikmati atau kamu nikmati dengan pasanganmu. Banyak yang bisa memutuskan menikah, namun tak semua bisa mempertahankannya. Berjuanglah dan terus berjuang untuk orang yang kamu cintai. Karena ku tahu kau mampu. Selamat menikah. Dan selanjutnya adalah kepercayaan adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Percayalah pada pilihanmu dan tentu pilihanmu sangatlah baik. Pernikahan adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani dengan bahagia dan jangan kau nodai. Pernikahan tak selalu berjalan lancar, namun kudoakan kamu selalu mendapatkan hati yang bersih dan pikiran yang jernih untuk melaluinya bersama-sama pasanganmu. Komitmen, kesabaran, dan kesetiaan menjadi 3 bahan yang perlu dipupuk dalam pernikahan. Jangan berhenti untuk merawat, karena bunga itu akan menemanimu setiap saat. Jangan jadikan orang yang kau persunting sebagai pasangan. Jadikanlah juga ia sebagai sahabat hidup yang selalu kau percaya. Siap untuk menikah berarti juga siap untuk menghadapi segala lika-liku nikmati perjalananmu dan berbahagialah. Kebahagiaan sebuah pernikahan tidak bisa diketahui banyak orang. Namun lika-liku pernikahan hanya kalian yang bisa melaluinya. Teruslah percaya dan teruslah percaya. Teruslah percaya bahwa kalian bisa melewatinya. Menikah dengan orang yang kamu cintai menjadi janji dan bukti untuk selalu bersama hingga akhir hayat nanti. Maka dengan itu, satu kata yang paling penting yaitu selamat berbahagia. Sudah jadi rahasia umum bahwa kebanyakan laki-laki tak bisa hidup sendiri tanpa didampingi di saat kamu sudah menjadi salah satu orang beruntung tersebut. Pertahankanlah hingga titik darah penghabisan. Bahagia adalah ketika kita berbagi. Berbagilah kebahagiaan dengan pasangan hidupmu karena kini dia milikmu. Menikah bukan berarti terkurung selamanya. Justru kamu terselamatkan dalam patra kebahagiaan. Jadilah pemimpin yang baik bagi istri dan anak-anakmu. Jadilah panutan atau anutan yang baik dan suami yang dikagumi. Pria sejati tak akan mengingkari janji yang telah ia sampaikan. Selamat menikah dan selamat menjadi pria sejati. Menikah merupakan satu langkah besar sebagai bukti pendewasaan diri. Selamat menikah, berbahagialah selalu. Karena itu membangun rumah tangga tak hanya tentang hal yang serius. Nikmatilah hidup bersama teman-teman hidupmu dan pasanganmu. Your wedding day will come and go, but may your love forever grow. Hari pernikahanmu akan segera berlalu, tapi semoga cinta kalian bersemi selamanya. May you will remember the real love that you will feel today. Enjoy your life and grow old together in happiness. Semoga kamu akan selalu mengingat cinta sejati yang kamu rasakan saat ini.
menikmati hidupmu, dan tumbuh tua bersama-sama dalam kebahagiaan bersama. Dan ke-20 dan selanjutnya, as you are going to decorate your finger with wedding rings, may God bless your love with a lot of happy and memorable time. Seperti kamu akan menghiasi jari-jarimu dengan cincin pernikahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati cinta kalian dengan banyak waktu bahagia dan tentu saja mengesankan. May the war you'll took today last an eternity, and the love in your eyes never afraid. May you forever as happy as you are today. Selamat, semoga sumpah yang kamu ucapkan hari ini berlangsung selamanya dan cinta di mata tidak pernah pudar. Semoga kamu selamanya bahagia seperti yang kamu hari ini. Love doesn't just sit there like a stone. It has to be. Dalam kisah-kisah pernikahan ini tentu saja mengingatkan kita tentang adanya pernikahan aneh di dunia. Pernikahan aneh di dunia dengan buaya, evil hingga truk. Pernikahan sejatinya menjatuhkan atau menyatukan dua insan manusia dalam ikatan suci dan sah. Namun, siapa sangka ada saja orang-orang yang jatuh cinta
dan memutuskan untuk menikah dengan sosok yang tak disangka. Sebagaimana contoh sosok yang tak disangka tersebut, itu adalah mulai dari ular, buaya, bangunan, hingga menikahi dirinya sendiri. Alasan mereka untuk menikahi dengan sosok yang tak disangka itu beragam tentunya. Ada yang masih sakit hati karena putus cinta dengan sang kekasih, yaitu manusia, hingga sudah berkepalang cinta buta dengan sosok yang dinikahinya itu. Sebagaimana contoh yang kita pernah lewati, yaitu Pedro Huamelula menikmati seekor buaya betina. Pernikahan tersebut merupakan seremoni tradisional yang diyakini dan dapat mendatangkan keberuntungan bagi nelayan lokal. Untuknya, bak pengantin wanita, pada umumnya buaya wanita berjuluk The Princess itu didandani dengan gaun putih, bagian moncong diikat dengan pita berwarna putih. Usai upacara pembaptisan, wali kota itu kemudian mencium The Princess seperti pasangan lainnya. Selain dengan buaya, kisah-kisah pernikahan aneh apalagi yang terjadi di belahan bumi ini. Salah satu ulasan beberapa rekan-rekan telah menyebutkan, yaitu wanita menikah dengan ular. Seorang wanita di India jatuh cinta dengan seekor ular. Ia pun berlangsungkan pernikahan dengan reptil tersebut dengan ritual Hindu dan dihadiri oleh 2.000-an orang. Wow, ini memang aneh sekali. Para imam meneriakan mantra-mantra dalam ritual pernikahan tersebut. Wanita tersebut pun berujur meski ular yang dinikahinya tidak dapat berbicara, namun dirinya punya bahasa tersendiri untuk berkomunikasi. Kami berkomunikasi dengan cara yang aneh. Kapanpun saya meletakkan susu di dekat tempat tinggal ular, ia pasti akan keluar untuk minum, kata wanita itu. Sebagaimana juga kisah tentang wanita Eiffel atau menikah dengan menara Eiffel. Ini juga lebih gila. Kok ada manusia menikah dengan menara Eiffel? Di belahan dunia lainnya, tepatnya di Paris, seorang wanita mantan tentara dari San Francisco mengaku jatuh cinta dengan menara Eiffel. Hal ini terjadi pada tahun 2008 lalu. Ia menikah dengan bangunan tersebut. Upacara tersebut dihadiri oleh beberapa kerabat dan keluarganya. Tak berapa lama ia mengganti nama menjadi Erika Latour Eiffel. Hal yang juga aneh lainnya itu pria ini menikahi bantal. Gila. Bukan hewan atau menara Eiffel. Pria asal Korea Selatan ini bernama Lee Jin-gyu menikahi bantal raksasa yang dengan foto karakter anime. Ia menaruh foto Testarossa dari serial anime Mahouso Shoujo Lyrical Nahoha. Lee kemudian menikah dengan upacara sungguhan dan didampingi oleh seorang pendeta. Dan yang paling aneh lagi adalah menikah dengan diri sendiri. Hal aneh lainnya juga terjadi di Cina. Seorang pria menikahi dirinya sendiri. Ia mengatakan dirinya bukanlah seorang gay. Namun saat ditanya apakah ia termasuk narsis, ia tidak dapat membantahnya. Alasan pria tersebut menikah dengan dirinya sendiri karena membuat merasa utuh kembali. Upacara pernikahan dilakukan dengan tradisi China. Pengantin wanita menggunakan foto ukuran besar dari pria tersebut dan menggunakan pakaian wanita.
dan yang seterusnya adalah seseorang juga menikah dengan truk. Di hari Valentine, Maria Griffin menikah dengan truk kesayangannya. Ia menikah dengan truk merek Ford yang ia beli. Maria melangsungkan seremoni pernikahan dengan truk tersebut hingga kemudian ia beserta kekasihnya itu bulan madu di sebuah perkemahan. Aneh, memang aneh. Pernikahan yang gila seperti ini merupakan hal yang sangat aneh. Artinya hal aneh lain ini juga sangatlah membuat kita juga kadang-kadang terkagum. Namun kekaguman kita menjadi aneh karena manusia seperti ini bukannya kawin dengan manusia, tapi melainkan dengan menara Eiffel, dengan truk, dengan buaya, dengan ular, atau yang lain-lainnya. Bahkan yang terakhir, sebagaimana kita melihat seorang perempuan di hari Valentine, yaitu Maria Griffin, menikahi truk kesayangannya, truk. Ia menikah dengan truk merek Ford yang ia beli sendiri. Maria melangsungkan seremoni pernikahan dengan truk tersebut hingga kemudian ia beserta kekasihnya itu berbulan madu di sebuah perkemahan. Ini memang gila-gilaan. Aksi-aksi hal yang seperti ini atau pernikahan yang aneh ini merupakan rangkaian dari kisah-kisah guna melengkapi sejumlah kisah yang ada dalam berbagai sajian-sajian channel Butuni, karena channel Butuni selalu tampil beda untuk memberikan informasi-informasi yang hangat, terutama menyajikan kepada seluruh YouTuber dan pemirsa dimanapun Anda berada. Hal ini pula tentu saja merupakan suatu rangkaian pernikahan dan kata-kata ucapan pernikahan. Dan itu juga sering unik dan penuh makna. Pernikahan yang merupakan momen sakral, agung dan monumental bagi seorang pasangan hidup yang mengikat janji sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan juga jadi suatu bagian dari kehidupan di antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan di sepanjang hidupnya. Peristiwa ini tentu saja tak bisa begitu saja berlalu tanpa mengucapkan segenap pengharapan. Entah bagi yang menjalaninya atau bagi orang-orang yang menyaksikannya. Menikah tak hanya mengucapkan janji suatu sama lain, tapi juga menyatukan dua keluarga beserta dengan lingkungannya. Maka tak heran jika sebelum memutuskan untuk menikah, sudah seharusnya setiap orang mempertimbangkannya terlebih dahulu perihal niat dan kesanggupannya. Jika kamu hendak menikah, ucapkan doa-doa baik untuk dirimu dan pasanganmu. Dan jika orang-orang yang di sekelilingmu menikah, maka ucapkanlah doa atau kata-kata yang baik untuk pernikahannya. Tentu saja kata-kata untuk ucapan pernikahan itu berbagai macam. Sebagaimana yang dirangkum oleh channel Butuni, kita akan menemukannya berbagai macam kata-kata dan ini kadang-kadang aneh tapi bermakna. Salah satu contoh adalah pernikahan bagi rantai dan dari cincin emas diawali dengan secercah sinar terang dan diakhiri oleh keabadian. Selamat menikmati bahtera rumah tangga, itu salah satunya. Menikah berarti jatuh cinta berkali-kali dengan orang-orang yang sama. Selamat kamu menjadi orang yang beruntung yang bisa jatuh cinta setiap harinya. Dan yang seterusnya adalah seperti sepasang sepatu, berdua namun tetap satu. Seperti sepasang sepatu, berdua namun tetap satu, karena satu saja tidak akan berguna. Selamat menikah, teruslah melangkah bersama. Pertama kali meminta maaf adalah yang berani.
pertama kali memaafkan adalah yang terkuat. Yang pertama kali melupakan adalah yang paling bahagia. Teruslah belajar untuk menjadi yang terbaik bagi pasanganmu. Pernikahan adalah latihan untuk menjadi sahabat yang antusias dan penuh semangat. Berbahagialah menjalani perjalanan bersama sahabat terbaikmu, yaitu adalah istri atau suamimu. Tak ada kata yang lebih indah dalam hidup ini daripada membangun keluarga baru bersama orang yang Anda cintai. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menikah. Semoga hidup pernikahanmu selalu dihiasi kebahagiaan selamanya. Cinta yang sesungguhnya bukanlah mencari kesempurnaan. Melengkapi satu sama lain adalah cara terbaik untuk saling mencintai. Pernikahan bukanlah sebuah tujuan. Pernikahan adalah perjalanan panjang yang akan kau nikmati dengan pasanganmu. Hal ini tentu saja mengingatkan kita bahwa banyak yang bisa memutuskan menikah, namun tak semua bisa mempertahankannya. Berjuanglah untuk orang-orang yang kamu cintai karena ku tahu kau mampu. Karena ku tahu kau mampu. Apa yang menjadi niatmu adalah kebaikan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang tak akan terhingga dan sangat bernilai. Semoga pernikahan kalian selalu terlimpah, curahkan dengan serasa kasih dan sayang, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Menikah bukanlah untuk mencari bahagia, melainkan ibadah. Bahagia hanyalah sebagian dari berkah pernikahan. Dan apabila jika di antara kalian memasuki pernikahan dengan iman, maka artinya kalian sudah melaksanakan sebagian sunnah Rasul dari kalian, dan kalian akan mendapatkan syafaat-syafaat yang tak terduga, dan kalian akan dijamin masuk surga. Pernikahan akan mendidik kalian menjadi jauh lebih dewasa, membuat kalian tahu bahwa kehidupan tidak hanya satu warna, melainkan dua warna. Selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah, mawadah, warahmah. Selamat menikah beribu-ribu syafaat, nikmat hidayat dan inayah. Semoga Allah terus menyempurnakan kebahagiaan kalian hingga dapat menyempurnakan ibadah, keharmonisan dan keluarga besar yang penuh dengan keberkahan. Semoga dengan hadirnya kehidupan baru dan bertambahnya keluarga baru, semoga Allah bisa terus memberkatimu dan bisa memberi surga untukmu atas semua kebaikan, amal dan ketaatanmu. Dari ucapan-ucapan yang telah saya paparkan tadi, tentu saja ada banyak hikmah-hikmah yang kita bisa lewati. Artinya dalam hikmah-hikmah yang kita maksudkan tersebut merupakan salah satu bahagia. Dan tujuan berbahagia adalah ketika kita berbagi. Berbagilah kebahagiaan dengan pasangan hidupmu karena kini dia milikmu. Karena menikah itu bukanlah berarti terkurung selamanya. Justru kamu terselamatkan dari bahtera kebahagiaan. Jadilah pemimpin yang baik bagi istrimu dan anak-anakmu. Jadilah panutan yang baik dan suami yang dikagumi. Jadilah istri yang dicintai dan disayangi. Dia sejati tak akan menyingkirkan janji yang telah ia sampaikan. Karena yang ia sampaikan merupakan salah satu janji. Dan menikah merupakan satu langkah besar sebagai bukti pendewasaan diri. Dan pendewasaan diri tentu saja itu merupakan membangun sebuah rumah tangga yang tak hanya tentang hal serius. Nikmatilah hidup bersama kekasihmu dan istrimu atau suamimu. Hidupmu adalah sebuah kebahagiaanmu. Karena pernikahan adalah janji suci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalani dengan bahagia dan jangan kau nodai. Pernikahan tak selalu berjalan lancar, namun kudoakan
Dan terus kita doakan selalu mendapatkan hati yang bersih dan pikiran yang jernih untuk melaluinya bersama. Komitmen, kesabaran, dan kesetiaan menjadi 3 bahan dalam yang perlu dipupuk dalam pernikahan. Jangan pernah berhenti untuk saling merawat, karena bunga itu akan selalu menemanimu setiap saat. Dan jadikan orang-orang yang kau persunting sebagai pasangan, jadikanlah dia juga ia sebagai sahabat sahabat hidup yang selalu kau percaya. Menikah itu demikian. Informasi channel Butuni, saya Dino Samsudin Mirsad memaparkan janji suci pernikahan.